Gini ya, kita ini udah tahu bahwa gerakan pengasong khilafah itu tujuannya mau mengganti ideologi negara kita yang Pancasila. Diganti dengan ideologi khilafah. Khilafahnya nih menurut mereka itu khilafah dunia. Jadi menguasai semua negara-negara. Artinya Indonesia sebagai negara yang sekarang mandiri mau dibuat semacam sekelas kabupaten atau sekelas kelurahan. Kekuasaannya ada di bawah khilafah yang entah mereka ada di mana. Jadi salah satu langkahnya untuk mewujudkan itu dengan merebut kekuasaan di Indonesia. Pertanyaannya, lo mau negeri ini dijadiin sekelas kelurahan? Gue sih ogah. Bukan cuma gue sama lo doang sih yang ogah. Sebagian besar rakyat kita juga nggak mau kalau bangsa ini cuma jadi kelas kelurahan. Makanya gerombolan khilafah ini nggak mungkin bisa menjalankan aksinya kalau semua kondisi di Indonesia ini baik-baik saja. Mereka nggak mungkin bisa merebut kekuasaan lewat mekanisme yang demokratis, lewat pemilu misalnya. Wong mereka sendiri sebetulnya membenci demokrasi. Satu-satunya cara untuk merebut kekuasaan ya dengan kudeta. Kudeta hanya bisa terlaksana kalau negeri ini gonjang-ganjing dan terpecah belah. Nah, jadi kalau kelakuan anggota Hizbut Tahrir itu bikin ribut melulu, karena emang tujuan organisasi itu ya bikin huru-hara. Karena tanpa huru-hara, mereka nggak punya peluang untuk merebut kekuasaan. Tidak salah kalau organisasi ini dilarang di negara-negara seluruh dunia. Sebut aja Turki, Saudi, Mesir, Tunisia, Rusia, Kanada, Malaysia, dan banyak negara lagi. Di mana HTI bercokol atau di mana Hizbut Tahrir bercokol, yang ada cuma kerusakan, makanya mereka dilarang di mana-mana. Makanya nggak usah heran kalau kelakuan mereka selalu berusaha menciptakan provokasi di masyarakat. Mereka tuh nggak betah ada orang hidup damai. Mereka berusaha memantik kemarahan terus. Menciptakan instabilitas politik. Kalau nanti dibales, mereka buru-buru berlindung di balik kata umat, kata agama, bendera tauhid. Ngaku dipersekusi lah, ngaku diperlakukan tidak adil lah. Padahal kelakuannya itu memercik konflik terus-menerus. Artinya gini, hanya dengan suasana kacau, mereka punya peluang untuk merebut kekuasaan. Karena itu mereka akan terus-menerus bikin kekacauan. Dan karena itu, lu pikir mereka mau menjaga perdamaian? Ya nggak mungkin dong, wong tujuannya memang bikin kacau. Gaya gerombolan khilafah untuk memercik kekacauan di Indonesia ini gampang ditebak. Mereka tuh mengusik kelompok-kelompok besar. Provokasi terus-menerus, bangkitkan emosinya. Nanti jika ada yang bereaksi, mereka tinggal lihat arah angin. Jika arah angin memungkinkan percikannya tadi dibesarkan, mereka langsung kipas-kipas. Tapi jika ternyata arah anginnya nggak berpihak pada mereka, ya gampang. Tinggal siapin materai, minta maaf atas nama umat Islam. Makanya jangan heran jika berkali-kali gerombolan ini selalu mengusik tokoh-tokoh NU karena NU adalah organisasi besar di Indonesia. Mereka tahu kalau seorang kiai NU yang dihormati diusik, para santrinya akan meradang, marah. Orang yang dihormati kemudian dihina, mereka pasti akan marah santri-santrinya. Nah, suasana itu terjadi di Pasuruan kemarin. Saat seorang aktivis pengasong khilafah bernama Abdul Halim ini membuat status di Facebook yang isinya menghina Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu dong, Habib Lutfi ini adalah tokoh NU yang kemana-mana selalu mengorbankan semangat cinta tanah air Indonesia. Dia dihormati anak-anak muda NU. Beliau panutan para anggota Banser, penasehat. Saat dihinakan oleh pengasong khilafah, tentu aja Banser-Banser anak-anak muda ini meradang. Akibatnya Banser mendatangi Halim yang punya akun Facebook itu. Mengorek keterangan darinya apa maksud status FB-nya itu. Korek punya korek.
Akhirnya diketahui bahwa gerombolan pengasong khilafah itu sering berkumpul di sebuah yayasan pendidikan Al-Hamidi Al-Islami milik Jainullah. Nah, nggak cuma datangin Halim, Banser akhirnya mendatangi lokasi yayasan itu. Di yayasan itu ditemukan penghinaan pada gambar Presiden Jokowi yang dicoret macam-macam. Bendera-bendera HTI. Lembaga pendidikan ini mendoktrin siswa-siswanya dengan ajaran khilafah. Ajaran yang bahaya buat Indonesia. Nah, seperti biasa sih, saat didatangi Banser, Halim dan Zainullah memasang muka memelas. Mereka menggunakan pakaian simbol Ustadz, pakai baju koko, pakai pici. Kesan yang mau dibangun apa saat mereka didatangi Banser? Banser mempersekusi Ustadz. Padahal kalau mau ditelisik, mereka lah biang keroknya. Ngacak-ngacak atau menghina Habib Lutfi Yahya yang membuat emosi para kiai atau para santri-santri NU. Tapi sialnya ya, pancingan gerombolan khilafah ini dimakan MUI dengan muka melasnya itu. Bahkan dalam salah satu debat, Wasekjen MUI Najaruddin Ramli itu menuding Banser nggak beradab karena mempersekusi Ustadz. Nah inilah, MUI cuma melihat wajah saja atau kejadian pada saat itu saja. Kalau orang udah jenggotan dan pakai baju koko langsung dianggap ustadz. Kalau ada yang berbeda pendapat, yang beda pendapat ini langsung dianggap mempersekusi ustadz. Padahal yang baju koko itu, yang jenggotan itu kerjanya membuat kericuhan di saat itu. MUI sendiri kayaknya lupa deh. Tengku Zulkarnain yang memalsukan informasi soal pendidikannya sampai sekarang malah asik-asik aja tuh bebas. Nggak ada MUI bicara soal adabnya Tengku. Bahkan cuitan yang penuh provokasi juga dibiarin sama MUI. Nggak ada tuh MUI bicara soal apa ya, sopan santun dan adab terhadap salah satu pengurus MUI juga. Emang gerakan gerombolan khilafah ini sangat bahaya. Mereka punya ideologi yang tujuannya merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Cara menciptakan kudeta dengan terlebih dahulu membuat konflik sosial di masyarakat. Makanya mereka kemana-mana menggunakan bendera hitam bertuliskan kalimat syahadat. Tujuannya apa sih? Kalau ada orang yang protes ini dituding memprotes bendera tauhid karena ada tulisan tauhidnya. Jadi itu mereka selalu berusaha membuat konflik kemana-mana. Mereka berlindung di balik kata tauhid di bendera tersebut. Seolah itu tauhid ditandai dengan selembar kain. Nah itulah mereka. Itu bukan bendera tauhid, itu bendera HTI. Bukan hanya itu, mereka mensisipkan orang-orangnya di berbagai lembaga pemerintahan maupun di militer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, yaitu dia tadi, untuk melakukan kudeta. Bahkan Hizbut Tahrir itu menyusup di kalangan-kalangan militer. Targetnya untuk menciptakan kekuatan militer yang mendukung gerakan mereka. Sudah banyak pelajaran di dunia mengenai peran Hizbut Tahrir ini. Saat terjadi konflik Arab-Israel misalnya. Hizbut Tahrir memanfaatkan suasana itu untuk menyusup ke militer Irak dan Suriah. Lalu mereka berusaha melakukan kudeta pada 1967. Pada 1969, Hizbut Tahrir juga mencoba melakukan kudeta di Yordania. Terus pada 1974, giliran Mesir yang digoyang kudeta Hizbut Tahrir. Terakhir pada 2011 lalu di Pakistan, Brigadir Khan yang merupakan pentolan Hizbut Tahrir mengancam akan merebut kekuasaan di Pakistan. Untung aja tentara Pakistan berhasil menumpas kekuatan Brigadir Khan sampai ke akar-akarnya. Coba perhatiin, di banyak negara, kehadiran organisasi seperti Hizbut Tahrir ini tujuannya memang selalu bikin kacau dan ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara berdarah. Lalu kemudian mereka mau mengubah dasar negaranya. Jadi kalau ideologi khilafah masih dibiarkan berkecambah di Indonesia, ya kita tinggal tunggu waktu aja kapan mereka akan berulah membuat pertumpahan darah di sini. Khilafah ini menurut gue jauh lebih bahaya dibanding virus COVID-19.
Kalau COVID-19 yang ketularan itu ya akhirnya kena sendiri. Tapi kalau khilafah itu menular kemana-mana dan bahaya sekali. Karena doktrin mereka pelan-pelan mengubah pola pikir lo yang waras. Jadi menurut gue ya, langkah Banser di Pasuruan yang berusaha menghentikan kegiatan gerombolan khilafah ini sangat penting buat gue. Iya, emang sebagai organisasi HTI udah terlarang di Indonesia. Persis kayak PKI. Din Samsudin yang kini jadi tokoh kami juga pernah didapuk jadi pembicara utama di hadapan anggota HTI di Stadion Utama Senayan dalam pertemuan nasional khilafah. Din berada di tengah-tengah gerombolan yang mau mengubah ideologi Indonesia. Iya sih, organisasinya udah dilarang. Ternyata nggak cukup kalau melarang organisasinya doang. Gerombolan ini terus-menerus bergerak memprovokasi dan mempropagandakan khilafah ke seluruh Indonesia. Lo perhatiin deh Twitter, gue sering banget lihat ada tagar rindu khilafah, khilafah adalah jalan keluar dan sebagainya. Kemarin mereka baru saja membuat film dokumenter yang judulnya Jejak Khilafah. Isinya ya semacam pemalsuan sejarah. Emang sih bagi gerombolan itu membuat hoax nggak masalah. Asal bisa menghancurkan Indonesia karena itu tujuannya. Sebetulnya apa yang dilakukan Banser di Pasuruan yang mendatangi tokoh-tokoh itu dan meminta mereka menghentikan kegiatan provokatifnya itu, menurut gua itu bukan cuma sekedar membela seorang ulama karismatik kayak Habib Lutfi. Tapi kegiatan Banser itu yang menghentikan provokasi khilafah menurut gua sebuah usaha sedang menjaga wadah dan spirit yang namanya Indonesia. Mestinya menjaga Indonesia bukan hanya kewajiban Banser sih, tapi juga menjadi kewajiban kita semua. Gua nggak tahu deh. Apakah itu juga jadi kewajibannya Felix Xiao atau Tengku Wisnu? Apakah mereka merasa punya kewajiban yang sama dengan kita? Maksud gue begini, kegiatan Banser yang menghentikan khilafah adalah salah satu langkah untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau kita mau menyelamatkan Indonesia, di mana saja lu dengar ada ajaran ini berkembang, lu yang harus pertama menghentikan. Karena dengan begitu, lu bergerak untuk menyelamatkan Indonesia. Gue sih cuma ngajak kita berpikir. Soal kesimpulannya ya terserah lu. Makasih.